محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Julusan. Tes 1 2. Tes 1 1 1 2 1 2. 1 2 tes 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Amma ba'd. Anu sekalian yang sama-sama kita muliakan, guru kita, murabbi arwahina, orang tua kita yang sangat kita muliakan, yang hadir tengah-tengah kita, Abu Nafiddin Asy-Syaikh Shalih Basalamah mattanal bituli hayatihi wa bi barakati ulumihi amin. Amin ya rabbal alamin. Beserta para asatid serta rombongan yang bersama beliau, mudah-mudahan senantiasa semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mudarisin wal mudarisat bi Mahadi Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Muqmin Al-Maliki, para pengurus serta santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur yang tidak hingga pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang amat besar, nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, dapat menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Bahkan alhamdulillah malam hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama bersama guru-guru dan orang tua kita yang akan memberikan mauidhah dan doa kepada kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita meminta kepada Allah dicurahkan yang tidak henti, yang amat besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini didatangkan tamu yang mulia ke pesantren kita, Asy-Syaikh Shalih Basalamah beserta rombongan yang tiba tadi pas waktu maghrib dan sempat istirahat, kemudian tadi sempat keliling pondok sambil melihat dan bersilaturahim kepada kita. Dan ternyata anak-anak sekalian malam hari ini mempersiapkan acara di hall. Saya pikir besok pagi, ternyata mungkin sudah tidak sabar Pak Syekh itu ya, pengen malam hari ini
Alhamdulillah. Memang kalau malam biasanya lebih syahdu, lebih tenang, lebih apa? Lebih khusyuk gitu ya. Kalau siang biasanya panas atau mungkin kurang konsentrasi. Dan walau begitu, alhamdulillah kita bisa melaksanakan semuanya. Mudah-mudahan biidznillah. Maka oleh karena itu saya menyampaikan rasa syukur yang tidak hingga kepada guru kita yang mau dan berkenan berkunjung dan menghadiri acara malam hari ini. Walaupun saya tahu ini melelahkan dan beliau belum istirahat, tetapi mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan idkhulus surur kepada semua santri yang hadir di sini. Menjadi pahala yang amat besar bagi kita semua, terutama beliau. Amin ya rabbal alamin. Anu sekalian rahimakumullah, saya tentu tidak berpanjang kalam sebab memang lebih bagus kita langsung nanti menginjak kepada inti adalah di mana kita dua hal. Yang pertama kita membaca burdah walaupun singkat ya, 1 atau 2 fakrah saja tabarukan. Karena terus terang Syekh, burdah di pondok ini ijazahnya sejak tahun 2008 oleh Abu Yusuf. Tapi insya Allah pelaksanaannya sejak antum membaca burdah di pondok kita. Jadi ketika Syekh Sholeh Basalamah menyampaikan ijazah lebih mungkin 3 tahun yang lalu barangkali sebelum ada masjid. Betul ya, 3 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, atau janjian 4 malah itu ya, 3 tahun yang lalu lah. Beliau hadir di maulid kita, kemudian membaca burdah dan mengijazahkan burdah serta doanya dengan fotokopi yang kecil di situ. Dan sampai sekarang bukunya dipegang oleh kita itu yang beliau bawa itu. Masih banyak yang megang santri itu contohnya tuh. Masih ada yang biru yang hijau itu ya. Coba angkat, masih ada tuh. 3-4 tahun yang lalu tuh masih disimpan, masih dibawa tuh. Lihat, setiap malam Jumat kita membaca burdah dan alhamdulillah malam hari ini beliau hadir lagi di tempat kita. Maka tentu saja saya tidak menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Maka oleh karena itu saya Syekh tidak akan memprolog, tidak akan membuka, tidak akan memulai kecuali Syekh Sholeh Basalamah nanti akan memulai dengan bitawasul dan doa, nanti dilanjutkan membaca burdah tabarukan walaupun 1 atau 2 fakrah saja, dan nanti insya Allah setelah itu ada nasihat mau'izah hasanah daripada beliau buat kita semuanya. Subhanallah anu sekalian, kalau kita ke tempat beliau di Tanjung Barang itu, yang hadir tuh mungkin barangkali berlipat-lipat dari yang hadir sekarang ini. Saya pernah hadir di tempat beliau itu satu kali ketika ada pembacaan burdah dan jamaahnya luar biasa, subhanallah, mungkin 10 bahkan mungkin 20 lipat dari yang ada di sini, bahkan mungkin lebih. Datang dari mana-mana, semuanya kumpul di pesantren beliau membaca burdah. Bahkan saya dengar ada yang lebih besar lagi, pembacaan burdah yang keliling-keliling itu, tapi saya belum pernah hadir. Tapi saya dengar itu subhanallah luar biasa. Betapa sebetulnya berkahnya yang luar biasa orang-orang yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya Rasulullah yang dibesarkan oleh kita karena kebesaran yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan kebesaran kepada kita semuanya. Bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang amat besar, Nabi yang amat mulia yang senantiasa kita berselawat membaca amdah yang menjadi pahala bagi kita semuanya. Tentu saja orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam hal yang demikian. Masuk orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan subhanallah anu sekalian, melihat yang demikian saya merasa bahwa bersyukur alhamdulillah. Walaupun kita zamannya sudah zaman seperti ini, sudah zaman internet, zaman WA, sudah zaman SMS, sudah zaman Facebook, Instagram apalagi. Tapi ternyata masih banyak kaum muslimin yang senang duduk membaca burdah memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita sebagai santri juga pun demikian. Ternyata Syekh, saya ketemu dengan Dr. Al-Hudhud, rektor Mesir, dengan Dr. Atiyah, wakil rektor. Ketika beliau datang ke sini,
Kemudian kami baca burda bersama-sama, ternyata beliau hafal. Dan beliau senang kepada burda, senangnya bukan main. Ketika Dr. Rugi datang ke sini, sudah 3 kali Dr. Rugi datang. Kemudian kita sambut dengan burda. Ketika di rumah kami ngobrol, saya itu senang mendengar burda. Bahkan hampir tiap malam kalau saya sedang tidak lelah membaca, saya dengarkan burda itu di telinga saya sampai saya tertidur. Saya ketemu dengan Dr. Taufik Al-Buti. Ramadan Al-Buti itu kan, Ramadan Al-Buti, Allahumma yarham, beliau adalah ulama besar di Syria yang syahid dan alim yang luar biasa. Beliau punya anak namanya Dr. Taufik Al-Buti. Ketika ke Indonesia, kami berjumpa dengan beliau di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian kami ngundang ke sini dan kami cerita tentang bagaimana kami membaca burda. Ternyata apa jawaban beliau? Sub ya sidi, kata dia. Qara'tu burda fi kulli lailatul jum'ah fi masjidi wa ana arasuhu. Saya baca burda tiap malam Jumat di masjid saya yang ayah saya dirikan itu, dan saya langsung pimpin, kata beliau. Subhanallah. Saya dengan Abu Yusad Abbas Al-Maliki sekian tahun yang lalu gitu ya, sudah beliau sampaikan pun demikian, diberikan ijazah dan beliau sampaikan. Bahkan saya ketika maulid di Sari Sitin setiap tahun pakai Syekh, kalau beliau maulid saya pasti dikasih CD-nya, dan itu pasti diantara membaca burda. Bahkan beliau setiap tempat dimanapun pasti membaca burda, Maulaya Zoli wa ya Salim Daiman, itu tidak pernah lepas. Sepanjang kami khidmat pada beliau dari tahun 2008 sampai beliau wafat, dimanapun acara pasti dia selipkan burda itu. Berarti bahwa ini adalah sesuatu yang amat besar yang diamalkan oleh segenap para masyayikh, para ulama kaum muslimin, yang tentu saja santri tidak boleh ketinggalan. Walaupun ternyata untuk di Jawa Barat, Syekh, mungkin burda ini bukan menjadi satu kelaziman seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah. Tetapi alhamdulillah untuk Darul Mughni, kita mudah-mudahan menjadi satu kelaziman yang senantiasa kita rutinkan, kita dawamkan, dengan berharap keberkahan daripada Allah Ta'ala dan berharap keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan antum semuanya nanti dijadikan orang yang baik, soleh dan solehah, tafaqquh bin, diangkat derajatnya di iman berada, selamat dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu sekalian, mudah-mudahan satu saat antum kita atau siapapun bisa bersilaturahim ke Jatibarang, pesantren apa namanya? Pesantren Darussalam. Beliau punya pesantren besar, mungkin 4-5 hektar, bahkan beliau punya majelis sangat besar. Subhanallah, luar biasa. Bahkan di sana ada Zawiyah Tijaniyah Thariqah, dan subhanallah tempat yang besar juga dihadir dengan masyarakat yang begitu besar dan banyak. Mudah-mudahan satu saat kita bisa terrahim, meresapi bersama-sama, menghidupkan hati-hati kita dengan memuji dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beruntunglah kalian, alhamdulillah pada malam hari ini didatangi oleh guru-guru kita, dan insya Allah kita akan baca burda karena memang ini menjadi dawamah beliau. Maka nanti semuanya kami serahkan kepada Abuya, dan anu sekalian mari pasang hati kita bersama-sama, ambillah manfaat dari setiap ulama yang hadir, ambillah manfaat dari setiap orang-orang tua kita yang hadir, ambillah manfaat dari setiap masyayikh yang hadir, ambil manfaat dari semua yang dikerjakan daripada tamu dan guru-guru kita yang bermanfaat dan hadir. Mudah-mudahan menjadi tambah keberkahan, tambah keberkahan, tambah keberkahan buat kita bersama-sama dan pesantren kita. Amin ya rabbal alamin. Hani'an lakum. Dan tentu saja saya mohon maaf kepada Syekhun Al-Kiram, kepada Abuya Syekh Soleh Basalam beserta rombongan, mungkin melelahkan beliau, menyibukkan beliau, kita merepotkan beliau, bahkan mungkin adalah ham yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu saja saya dan santri mohon doa dari antum dan semua keluarga besar Darussalam. Doakanlah kami, anak-anak kami, santri kami, dimanapun dan kapanpun Abuya berada, terutama pada malam hari ini. Sebutlah dan mohonkanlah kepada Allah, sebab ini amanah depan mata kami adalah amanah dari Allah di atas pundak kita semuanya. Sebagaimana
Kami diberikan amanah di atas pundak, Abu Yogi diberikan amanah di atas pundak. Ini adalah amanah kita bersama-sama. Mari kita mendoakan. Mudah-mudahan kita selamat semuanya dan apa yang menjadi amanah ini kita bisa jalankan, tunaikan sehingga Allah ridho dan terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pasang hati yang tenang, kemudian kita munajat dan kita melihat ke atas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memayungi dengan rahmat kepada kita semuanya. Saya lihat dari awal kita membaca burda sudah turun hujan rintik-rintik, besar tidak, kecil tidak, tapi begitu menyejukkan, begitu tenang, begitu adem. Subhanallah, mudah-mudahan ini tanda berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tarhib sebagai tanda selamat datang kepada guru kita Syekhul Kiram Abuya Syekh Shalih Basaam beserta rombongan. Terima kasih dan lebih kurang mohon maaf. Semuanya kami serahkan kepada beliau dari mulai memimpin sebelum burda, baca burda dan setelah itu nanti tausiah dan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Syekhunal kiram Bapak Kiai Haji Mustafa Mughni, mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberkahi segala urusannya, manfaat ilmunya, dan santrinya menjadi santri yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita mulai pembacaan burdah karena waktunya sudah malam. Bersama-sama kita Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ila arwah ashabihi wa khulafai muqaddami annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Sayyid Abbas bin Alawi al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, wa ila ruh Syekh Ali bin Ahmad Basalamah, Syekh Muhammad bin Ali Basalamah, annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila sahibul burdah
Al-Imam Al-Busiri, wa ila arwah abaina wa ummahatina, wa ila arwah amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mau dibacanya dari pasal apa? Dipersiapkan. Asatid, asatidah, semua santri, sebelum membaca burdah, kita yakin di atas kita pintu langit dibuka oleh Allah. Allah sedang memandang kita. Kita yakin Nabi kita Muhammad SAW juga sedang memandang kita. Mari tundukkan kepala sejenak untuk berdoa masing-masing, niat masing-masing. Allah siap memberi ijabah permohonan kita. Mari bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak. Ya Rabb, ya Rabb. Ala hadihin niyya wa kulli niyya salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siap ya yang mau dibaca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadabburi jiranin bilisanin majastadam anjara min muqlatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barqu fi zalmai min idhami. Famali aynayka in qulta fahamatan wa mali qalbika in qulta astafi ya himim. Aya sabu sabu an al-hubba mukatimun ma baina munsajimin minhu wa muqarimin. Laula al-hawa lam turik dam'an ala qaladin ولا أريقت لذكر الباني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به على
وأثبت الوجد خطي عبرة وظلم مثل البهار على خديك والعالم معا سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالآلام يا لائمي في الهوى عذري المعذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك هالي لسر بمنهسم عن الوشاة ولدائم منهسم ما حدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في صمام إني اتهمت نصيح الشيب في عزل وشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده anti bir loncat halaman 18 أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبتاني ونكسر وهو منصلعون كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سلام وسأس وتأن ونصب حيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضميم فأن بالنار ما بالماء من بلال حسنا وبالماء ما بالنار من ضميم والجن تهتف والأنوار سطيعة والحق يزهر من معنى ومن كلام عام وصام فعيلا بشائر لا تسمع وبريقة الإنذار لم تسمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن الذين هم الموجه لم يقوم وبعد ما عينوا بالأوج
ربي منقدة وما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين ينفو إصرى منهزمين كأنهم هربا الأبطال أبرهتين أو أسكار بالحصى من راحتيه رومين نغدم به بعد التسبيح ببطنهما نبذ المستنبه من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الهادي في العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم متقيم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخزم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذابات البنير صابت وأطرب العيسى هادي العيسى بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الهرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم بسر الفاتحة. Alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca Maulid Burdah walaupun tidak lengkap tapi inti-intinya sudah kita baca. Kita yakin dengan pembacaan Burdah ini Allah akan menurunkan hujan rahmat sebagaimana disebutkan dalam satu athar, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut sejarah kehidupan orang yang soleh, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ra'sus sholihin, pimpinan orang-orang soleh minal awwalin wal akhirin. Dengan dibaca sejarah beliau lewat Maulid Burdah ini, di tempat ini banjir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banjirnya rahmat Allah, doa kita akan diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari akan bermanfaat, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit saja ingin menyampaikan, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan dari para masyayikh akan bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin antum semuanya harapannya, dambaannya mencari ilmu, ingin diberi oleh Allah ilmunya yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Manfaat dunia dan akhirat. Maaf, ada ndak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada ndak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Dalam hadis sahih sampai Rasulullah berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu kalau tidak bermanfaat bahaya. Ilmu itu punya kedudukan tinggi, yang sangat amat tinggi dalam Islam. Saya yakin antum semuanya rajin baca Quran. Amin.
Coba kalau baca Quran diamati. Kira-kira Allah bicara tentang sholat dalam Al-Quran berapa kali? Tidak sampai 20 kali. Allah bicara tentang puasa dalam Al-Quran tidak sampai 10 kali. Allah bicara tentang zakat dalam Al-Quran berapa ayat? Tapi ketika Allah bicara tentang ilmu, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan 114 kali dalam Al-Quran. 114 kali. Allah bicara tentang ilmu. Dari begitu pentingnya ilmu. Dan Rasulullah selalu berdoa ilmunya supaya ilmu yang bermanfaat. Ada enggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada, sampai Rasulullah berlindung. Tapi mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Saya teringat satu informasi dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2. Ilmu ada berapa? 2. Ada ilmun bil qalbi, ilmu yang datangnya dari hati. Itulah ilmu yang manfaat. Ada ilmun bil lisan, ilmu hanya di lisan. Bicara ilmu pinter. Menyampaikan dalil pinter, tapi mengamalkan tidak pinter. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita ilmu-ilmu yang masuk ke dalam hati. Amin. Dan akan muncul dari hati. Amin. Mudah-mudahan kita diberi inayah pertolongan oleh Allah bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Maaf, malam hari ini saya ingin meriwayatkan dari berbagai masyayikh supaya ilmu kita manfaat. Ilmu manfaat itu tidak datang begitu saja. Ada penunjangnya. Penunjang ilmu yang bermanfaat. Iya. Intinya sih sebetulnya ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada syekh, kepada guru. Antum semuanya harus bersyukur. Alhamdulillah. Punya syekh, punya guru yang sanadnya sudah jelas. Sanadnya muttasil. Sanadnya berantai. Dari gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu berbicara tentang ilmu cukup banyak. Tapi Rasulullah memberi peringatan kepada umatnya. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu kaitannya dengan agama. Fal yandur min aina akhotta. Kata Rasulullah, kalau mau cari ilmu harus kenali dulu gurunya. Kalau mau cari ilmu harus kenali gurunya. Sebab kalau mencari ilmu tidak kenal gurunya, mungkin guru yang menyampaikan sesat, maka kita mendapatkan ilmu yang sesat. Jadi inti ilmu manfaat, intinya yang pertama adalah apa? Syekh, guru. Kita bersyukur, beliau jelas ilmunya manfaat. Amin. Beliau jelas silsilah ilmunya nyambung kepada para masyayikh, nyambung kepada guru-gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena waktu sudah malam, para santri saya ingin menyampaikan dari guru-guru saya, penunjang utama supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat ada 3 poin penting. Ada 3 hal penting. Kalau kita bisa, dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan. Amin. Ada berapa? 3. Yang pertama, niyatun solihah. Niat yang baik. Ayo beresin niat kita semua. Mencari ilmu karena melakukan perintah Allah. Mencari ilmu karena melakukan perintah Rasulullah. Mencari ilmu supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita mencari ilmu kemudian ujung-ujungnya kaitannya dengan masalah keduniaan. Tidak, dunia akan datang sendiri
apabila kita dalam mencari ilmu niatnya niat yang baik. Yang pertama apa tadi? Niyatun sholihah. Niat yang baik. Niat yang baik dalam mencari ilmu. Malah Al-Imam At-Tabarani dalam sanad yang sahih menyampaikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Aunullah li 'abdihi ala qadri niyatihi." Aunullah li 'abdihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah kepada hambanya menurut kadar niatnya. Menurut kadar apa? Kalau niatnya baik, Allah akan memberi pertolongan yang baik. Niatnya semakin tinggi, pertolongan Allah juga semakin tinggi. Bayangkan para hadirin, seorang guru bisa membebaskan tanah puluhan hektar, membuat bangunan seperti ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Kenapa Allah memberi pertolongan? Karena niyatun sholihah. Niat yang baik. Coba kita kembali kepada sentral kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman jahiliyah, zaman apa? Ada beberapa ilmuwan-ilmuwan di Persia, di Roma, di Bizantium. Itu ada beberapa ilmuwan yang mengatakan untuk mengentas manusia dari kejahiliaan membutuhkan waktu 300 tahun. Untuk mengentas manusia dari kejahiliaan membutuhkan waktu berapa tahun? 300 tahun. Tapi nyatanya jahiliyah dirubah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berapa tahun? Berapa? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi berapa tahun? 23 tahun. Manusia berubah total dari kegelapan menjadi keterangan. Heran itu semuanya. Pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan dari Roma, dari Bizantium. Intinya apa para hadirin? Kenapa begitu hebat Rasulullah merubah keadaan manusia hanya 23 tahun? Betul, semuanya adalah pertolongan dari Allah. Kenapa Allah memberi pertolongan begitu hebat kepada Nabi kita Muhammad? Karena Nabi punya niyatun sholihah. Ingat enggak? 40 tahun yang lalu ketika saya belajar Khulasoh Nurul Yakin, ya, sejarah, di sana tarikh, ya, di sana ada makalah mengatakan falamma qoroba min umrihi arba'ina sanatan. Ketika usianya Rasulullah menjelang 40 tahun. Hubbiba ilahil khola, Rasulullah senang menyendiri. Senang apa? Kemana menyendirinya? Iya, menyendiri di Gua Hira. Sudah pernah lihat Gua Hira? Insya Allah semua diberi rizki yang barokah bisa lihat semua. Amin. Bayangkan Rasulullah ke Gua Hira 1 minggu. Untuk apa Rasulullah di Gua Hira? Maaf, nanti insya Allah semuanya bisa ke Mekah. Nanti akan melihat bahwa di Mekah itu ada 70 gua. Ada 70 gua. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah, Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Sebabnya apa? Pintu gua menghadap ke Ka'bah. Pintu gua menghadap Ka'bah. Rasulullah sambil menyendiri, ya, merenung bagaimana merubah manusia. Ini namanya husnul ikhtiar, pandai memilih. Hati-hati ya dalam kita hidup. Perlu dicatat di hati kita semua. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah apa? Untuk siapa? Hidup adalah pilihan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ayo, ikhtar li nafsikal khaira.
pilihlah untuk dirimu yang terbaik. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah datang ke gua untuk apa sih? Punya niat yang baik. Bagaimana ya caranya merubah manusia supaya manusia kenal dirinya, supaya manusia kenal Tuhannya. Karena niat yang baik, maka Allah menurunkan malaikat Jibril. Allah memberi pertolongan. Tadi hadisnya Imam Tabarani mengatakan apa? Aunullah li abdihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah kepada hambanya tergantung niatnya. Ayo kita selalu niat yang baik. Maaf, tadi saya mengatakan untuk mewujudkan ilmu yang bermanfaat ada berapa poin? 3. Yang pertama, niyatun sholihah. Niyatun sholihah. Nanti para santri dikembangkan sendiri ya, bicara niat itu panjang. Yang kedua, himmatun aliyah. Yang kedua apa? Himmatun aliyah. Apa artinya himmatun aliyah? Semangat yang tinggi. Semangat yang ya. Dengan niyatun solihah disambung dengan himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ada salah satu guru saya, namanya Sayyid Ali Aidid. Ya, ketika saya belajar di Mekah, beliau pernah cerita. Cerita ini kita percaya boleh, tidak boleh. Dulu di Baghdad, zaman keemasan Baghdad, itu ada seorang pemuda miskin. Pemuda tapi cinta kepada putrinya raja. Pemuda miskin cinta kepada putrinya raja. Cintanya semakin besar, cintanya semakin membara, sehingga selalu yang diomongkan putrinya raja. Rame di Baghdad bahwa ada seorang pemuda miskin cinta kepada putrinya raja. Berita ini sampai kepada tuan raja. Pak raja tidak marah, tapi mengatakan bisa. Pemuda itu yang miskin, kawin dengan putriku bisa. Asal syaratnya satu. Itu menteri-menterinya pada tanya, apa sih syaratnya? Syaratnya pemuda itu bisa membawa mutiara 1 kintal. Membawa apa? Pernyataan raja ini juga sampai kepada pemuda miskin. Tanya pemuda itu kepada orang-orang, mutiara tempatnya di mana? Di mana tempatnya mutiara? Di dasar lautan. Di dasar apa? Spontan itu pemuda berangkat ke laut. Di dasar lautan. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Pemuda itu ke laut, mau cari mutiara yang ada di dasar laut, bawanya ember. Tahu ember? Ember yang buat nyuci. Ya, orang-orang tanya, mau kemana kamu? Mau nguras lautan. Mau apa? Ngerti nguras ya? Nguras lautan. Orang ngomong gila tuh. Masa lautan dikuras dengan ember? Dilakukan oleh pemuda ini. Dikuras itu lautan dengan ember. Ribuan orang nonton, ada pemuda gila nguras lautan. Sampai malam orang pada pulang, terus dikuras itu lautan. Tengah malam Allah memunculkan satu ikan besar yang di mulutnya ikan ada mutiara 1 kintal. Mutiara 1 kintal. Subhanallah. Diambil itu mutiara 1 kintal. Dibawa kepada raja. Raja kaget. Kamu dari mana? Nyuri di mana ini mutiara 1 kintal? Enggak nyuri. Saya diberitahu katanya mutiara ada di dasar laut.
Aku kuras itu laut dan Allah berikan aku ini mutiara 1 kintal. Diterima mutiaranya 1 kintal, dikawinkan dengan putri raja. Sukses apa enggak? Karena apa? Himmatun. Tapi maaf, ini santri-santri putra jangan ikut-ikutan nguras lautan ya, jangan. Ini sekedar cerita himmatun aliyah. Ketika rajanya tua akan turun tahta. Biasanya tahta kerajaan diberikan kepada siapa? Anaknya. Ini tidak diberikan kepada anaknya, tapi diberikan kepada mantunya. Raja ditanya, kenapa tidak diberikan kepada anaknya? Kok diberikan kepada mantumu? Iya, sebab mantuku ini sukses karena punya himmatun aliyah. Itulah himmatun aliyah akan menjadikan Allah memberikan kepada kita semuanya. Maaf, tadi ada berapa poin? 3. Sengaja saya ulang-ulang biar hafal ya. Dan nanti dipraktekkan. Amin. Pertama apa pertama? Niyatun sholihah. Yang kedua, himmatun aliyah. Yang ketiga, yang terakhir, al-ikhlas. Apa? Apa itu ikhlas? Al-Imam Ibnu Ilan mengatakan al-ikhlas huwa tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukin. Yang namanya ikhlas adalah melakukan seluruh perbuatan kita karena ingin mencari ridho, tidak menunggu penilaian manusia. Tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukin. Memurnikan seluruh amal kita untuk mencari ridho Allah. Tidak menunggu penilaian manusia. Ya. Ini semuanya, tiga-tiganya di samping dipelajari bisa muncul dengan latihan. Dengan apa? Latih diri kita niyatun sholihah. Latih diri kita himmatun aliyah. Latih diri kita untuk selalu ikhlas. Dan mohon sama Allah, ya Allah berikanlah aku keikhlasan. Kenapa kita mohon kepada Allah? Ada satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal ikhlas? Yang namanya ikhlas apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nanti dulu aku akan tanya sama Jibril. Rasulullah tanya sama Jibril, ya Jibril, mal ikhlas? Ikhlas itu apa Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, nanti dulu aku akan tanya sama Allah. Malaikat Jibril tanya sama Allah, mal ikhlas? Ikhlas itu apa ya Allah? Allah mengatakan, al ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku, aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allah menghendaki seseorang diberi ikhlas kalau mencari ikhlas. Membiasakan diri supaya ikhlas. Dan mohon sama Allah supaya diberi ikhlas. Perbanyak baca surat apa? Ikhlas. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan yang 3 ini hafal semuanya ya. Niyatun, himmatun, al-ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Yang terakhir tidak kalah pentingnya saya sampaikan kepada santri-santri saya di Darussalam. Kalau kepengen sukses dunia akhirat, catat. Jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan guru. Jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan pasti sukses. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sukses. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya muyassira kulli asir yassir 'alaina kulli asir fataisirul asir alaika yasir ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu saja kita atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Maliki mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini memberikan mauidhah hasanah dan membaca burda bersama-sama. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan beliau, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang tidak hingga kepada guru kita beserta rombongan dan mudah-mudahan terus menyambung silaturahim antara keluarga besar Darul Muqti dan keluarga besar Darul Salam, dan insya Allah mudah-mudahan Darul Muqti menjadi rumah bagi guru kita beserta para santrinya. Begitupun sebaliknya, sehingga mudah-mudahan satu saat antum bersama-sama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan santri untuk mampu melanjutkan estafet bangsa, agama, dan negara di Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah istijabah doa kita semuanya. Allah pelihara kita semuanya, Allah berkahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekalian kita cukup acara kita dan antum mungkin nanti balik ke pondok untuk beristirahat. Besok kita melanjutkan aktivitas belajar kita sebagaimana biasa. Kita doakan guru kita beserta rombongan disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dikabulkan doa dan hajatnya, diberkahkan segala perjuangannya, dan senantiasa dijadikan punya manfaat dunia dan akhirat. Allah pelihara kepada beliau, anak-anak turunnya orang soleh dan solehah, dan senantiasa dilimpahkan keberkahan rahmat, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih banyak, dan padu sekalian nanti balik kamar dengan tertib, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama untuk membaca burdah kembali. Amin ya rabbal alamin. Ini santri sekarang sedang persiapan UN, Syekh. Bulan April dan aktivitas kita sudah banyak sekali, termasuk UN, UNBK, termasuk wisuda. Kita sudah masuk Ramadan, dan tahun ini memang kita belajar itu memang waktunya tidak seperti tahun-tahun yang lalu, jadi mungkin 10 bulan sudah selesai. Habis Ramadan, Lebaran kita sudah PS tahun pelajaran baru. Di luar itu mungkin masih melanjutkan 1 bulan lagi, tapi kita sudah
tahun pelajaran baru. Jadi insya Allah memang sedang sibuk-sibuknya, mohon doa mudah-mudahan semuanya sukses, berkah dan selamat, amin. Dan kelas 6 mungkin hanya menghitung hari. Ini bulan Maret, April sudah wisuda, sudah selesai itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan kita doakan bersama-sama semuanya lancar, diberkahi Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih banyak. Kita tutup dan kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.